Mas Icang, baru-baru ini ada yang lumayan menarik nih Mas. Apa tuh? Ada sebuah rahasia umum yang diakui gitu Mas. Oh? Dari Wakapolri. Oh ya, yang mana? Yang mengakui bahwa masyarakat lebih memilih Damkar, melapor ke Damkar daripada polisi sendiri ya. Oh iya, itu saya punya buktinya itu. Gimana tuh Mas? Pernah ngalamin. Lapor Damkar? Lapor Damkar, lapor Polri juga, saya bisa ngerasain bedanya di situ. Gimana tuh Mas? Nah, tahan dulu. Gimana tuh Mas ya? Karena kita harus apa terlebih dahulu ini sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita kembali ayo ngulik politik. Oh yeah. Sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, tadi di awal ini sudah dipantik oleh obrolan begitu dari teman diskusi saya yang pada hari ini sudah hadir di studio ngutik, yaitu Bung Mahfud pakai MD dan juga Mas Icang. Halo ya. Bung Mahfud, Mas Icang. Ya, Mahfud. Udah seru ya tadi obrolannya ini mengenai pernyataannya dari Wakapolri begitu ya, tapi ternyata Mas di episode kali ini itu kan merupakan BPS atau Breaking Politics Pekan, yang mana memang dari BPS ini begitu ya, BPS di pekan ini ataupun pemberitaan-pemberitaan di pekan ini yang mendapatkan banyak sorotan, itu salah satunya adalah tadi yang diobrolkan oleh Bung Mahfud dan juga Mas Icang. Namun Mas, di BPS itu kan memang kita tidak akan membahas satu topik atau satu tema yang spesifik, tapi juga akan banyak nih kita ulik beberapa tema yang rupanya begitu ya, dari tema-tema tersebut ini juga menjadi sorotan selama satu pekan ini. Di antaranya saya akan rincikan terlebih dahulu untuk topik-topik yang sedang menjadi sorotan tersebut, antara lain ini terkait dengan MBG Mas, lagi-lagi MBG di Bung gitu ya. Tapi yang saat ini mendapatkan banyak sorotan ini terkait dengan pengelolaan dapur MBG oleh satu yayasan yang faktanya itu mengelola sampai 41 dapur MBG. Banyak sekali ya begitu. Dan selanjutnya ini juga masih terkait dengan program MBG. Ini adanya pernyataan kontroversial dari Wakil Ketua DPR, yaitu Bapak Cucun Ahmad Syamsurijal, terkait dengan tenaga gizi. Nah, selanjutnya ini juga di luar MBG adanya dinamika dan juga kontroversi pengesahan KUHP yang baru. Dan tadi termasuk juga yang akan kita ulik, yaitu Wakapolri yang mengakui kelemahan pelayanan Polri dan respon lambat terhadap masyarakat. Dan selanjutnya ini juga masih ada pemberitaan-pemberitaan dari Pak Presiden Pak Prabowo yang cukup concern sekali ini terhadap urusan domestik, yaitu beliau ini ada melaksanakan rangkaian kerja ke Jawa Tengah, dan juga Pak Presiden Pak Prabowo ini meluncurkan interaktif flat panel atau smart board untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dan inilah momen yang menarik muncul lagi dari Menteri ESDM, Pak Bahlil, betul. Yang videonya ini viral Mas, lagi mengendarai mobil angkot di Fak-Fak Papua Barat, nostalgia katanya begitu. Nah Mas, kita langsung saja, saya juga mau tahu ulikannya dari Bung Mahfud dan juga Mas Icang ini untuk topik yang pertama yang rasanya ini masih baru sekali begitu ya, sangat dekat sekali dengan saat kita tapping ini, yaitu terkait MBG dengan isu miringnya yang juga sudah tadi saya sampaikan, yakni pengelolaan dapur MBG oleh Yayasan Yasika Group yang diketahui mengelola dapur MBG hingga 41 unit yang tersebar di Makassar, Parepare, Goa, dan juga Bone. Nah, punya selidik Mas, pemilik Yayasan Yasika Group ini adalah seorang perempuan muda, yaitu Yasika Aulia yang berusia 20 tahun. Dan ternyata beliau ini merupakan anak dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Bapak Yasir Mahmud. Nah, di sisi lain begitu ya, terkait dengan topik ini ada pro dan juga kontra. Tentu aja sebagian pihak ini menganggap hal ini tuh sebagai prestasi inspiratif lah begitu ya, mengingatkan
Mbak Yasika ini masih terbilang sangat muda Sangat ya muda, usianya, sangat muda. betul Tahun. 20 tahun begitu, tapi sudah mengelola banyak sekali dapur MBG Iya, kan betul. inspiratif tuh. Tapi di sisi yang lain ini juga menuai kritikan keras dari berbagai pihak yang tentu aja ini menyoroti potensi konflik kepentingan dan juga dugaan penyalahgunaan wewenang. Nah terkait ini, kulikannya Bung Mahfud atau Mas Ica? Mahfud. Monggo. Menarik ya ini. Di usia yang sangat muda, Belia. belia sudah menjadi pengusaha yang sukses ya. Dengan Sukses. mengelola puluhan dapur MBG. MBG ya. SPPG ya. SPPG. Jadi kan awalnya tuh rame di sosial media kan Mas ya. Jadi Mbak Yasika. Yasika ini 14 November kemarin tuh meresmikan 10 SPPG secara bersamaan. Kemudian dalam kesempatan itu Mbak Yasika ini mengaku sejak awal tahun sudah mengelola 41 SPPG ini Mas. Terang-terangan berarti ya. Termasuk yang 10 tadi 41 berarti. Sudah termasuk itu. Jadi cukup pro dan kontra ya. Di satu sisi banyak yang menilai ini inspiratif gitu kan, Iya. sebagai pengusaha muda. Betul. Di satu sisi juga banyak yang menilai ini konflik kepentingan gitu kan. Yang tadi disebutkan bahwa tadi ayahandanya itu wakil ketua DPRD Sulsel ya. Sulsel. Ya. Selidik punya selidik tadi gitu kan. BGN juga, pihak BGN buka suara terkait hal ini gitu kan. Pak Dadan itu selaku ketua BGN Badan Gizi Nasional juga merespon gitu kan perihal terkait hal ini. Pak Dadan tuh menyebut bahwa ya selama ini kan bukan menggunakan dana negara ya, selagi masih mampu dipersilahkan. Ini beliau tuh menyebutnya investasi sih Mas. Pak Dadan ini menyebutnya investasi. Kemudian wakil BGN-nya juga Bu Nanik ya, Nanik SBM. turut buka suara juga. Bu Nanik tuh mengaku sudah menyelidiki gitu kan mengenai hal ini. Beliau membenarkan bahwa Mbak Yasika ini memiliki kurang lebih 41 SPPG. Namun menggunakan nama yayasan yang berbeda-beda. Iya, karena memang ada aturan dari BGN itu katanya setiap yayasan hanya diperbolehkan mengelola maksimal 10 dapur betul. ya. Jadi satu yayasan maksimal mengelola 10 dapur. Kemudian mungkin ini Mbak Yasika ya memiliki beberapa yayasan yang kemudian dipayungi oleh satu yayasan yaitu Yasika Group. Satu grup itu. Jadi kan tadi udah kesebar di mana-mana ya, Makassar, Bone dan Parepare. Lumayan berarti kan banyak nih Mas. Banyak sekali dong. Banyak. Satu aja kan bisa berapa itu? Mengcover berapa ratus. Berapa ribu mungkin Betul, ya murid betul. siswa itu ya. Apalagi kalau misalkan 41 gitu Mas. Nah saya coba membayangkan gitu kan kalau misalkan 41 nih Mas, SPPG. Kita asumsikan bahwa 41 SPPG ini bisa mengcover 120.000 murid lah Mas ya. Ya, katakan per dapur bisa 3.000-an murid ya, per hari ya. Betul. Kemudian kalau misalkan kita komparasikan dengan perkataan atau data dari Ombudsman yang mengatakan bahwa proporsinya itu kan 15.000 Mas. Iya. Jadi itu 15.000 dipecah Mas. Menurut Ombudsman itu 10.000 untuk makanan. Iya, bahan-bahan makanan lah ya. Kemudian 3.000 untuk biaya sewa. Sewa. Dan yang ketiganya ini sisanya 2.000 itu keuntungan untuk profitnya untuk pihak dapur. Iya. Nah, kalau misalkan kita coba bayangkan nih Mas. 2.000 per hari ya. Per hari 2.000 per porsi per hari, kemudian dikalikan dengan banyaknya siswa yang tadi 120.000 siswa. Yang tercover itu sehari bisa mendapatkan kurang lebih 200 jutaan lebih itu. Wow, itu bersihnya ya. Iya, bukan omset tuh ya. Jadi kalau misalkan kita kalikan lagi 200 jutaan per hari itu dalam satu bulannya itu bisa mendapatkan kurang lebih 4 sampai dengan 5 miliar. Wow, menggiurkan sekali, Bung. Ya. Luar biasa ya. Cukup menggiurkan tadi ya. Sangat menggiurkan. Nah, tentunya ini menjadi sorotan ya, di mana satu pihak bisa menguasai
puluhan SPPG. Tentunya juga ini menarik perhatian tokoh-tokoh nasional juga, Mas. Iya. Yang salah satunya tuh vokal tuh Said Didu ya. Pak Said Didu. Said Didu. Itu kan Pak dari Said. Sulsel juga beliau kan? Nah, Iya, orang sana juga itu. dia meng-tweet ya di X atau di Twitter bahwa menyindir lah ya, Mas. Menyindir bahwa apakah ini awal dari Serakonomics gitu. Oh. Oke. Yang dikaitkan dengan Serakonomics yang bahwa kita ketahui bahwa Pak Presiden nih, Pak Prabowo gencar-gencarnya lah memberantas membasmi lah ya kegiatan Serakonomics ini gitu kan, yang dimana hanya menguntungkan pihak segelintir orang yang bisa saja atau mungkin bisa merugikan masyarakat banyak gitu kan. Nah, tweet ini juga yang menjadi perhatian itu direspon, Mas, oleh petinggi Gerindra. Oke. Oleh petinggi Gerindra, Pak Sufmi Dasko Ahmad. Jadi tweetnya ini di komen lah ya, kita tertibkan gitu. Ringkas tapi tegas ya, Mas ya. Kita tertibkan dalam maksud apa? Kita lihat nanti gitu kan. Bahwa cukup menariknya tadi orang tuanya Jessica, orang Gerindra. Itu ini sih menurutku ini ya sebuah pertanda positif ya. Bahkan juga Pak Prabowo juga sudah sempat bilang waktu itu bahwa dia sempat didatengin lah ex-tim sesnya dulu yang ya inginlah mungkin dapat jatah bagian proyek. Dulu kan sudah kami menangkan daerah kami gitu kan. Dia bilang nggak ada kayak gitu katanya. Jadi komitmen untuk apa ya punya integritas ya kan, tidak tebang pilih itu harus memang dipunyai ya oleh siapapun itu ya, pejabat publik kita gitu ya. Kita tahu juga bahwa ini kan program skalanya besar, manfaatnya besar, tapi juga banyak masalah yang besar juga gitu kan. Kita udah berkali-kali membaca di media, ada problem keracunan ya kan. Ada juga yang terakhir kemarin itu soal ini Bung, soal kenaikan harga telur dan ayam yang diperkirakan karena ada suplai ke MBG itu juga. Harga juga ikut berpengaruh di situ, itu harus diperhatikan juga. Lalu juga sempat ada juga ini Bung, wacana untuk dari Danantara untuk menggelontorkan dana guna mendirikan peternakan ayam. Ini juga harus kita cermati ya, jangan sampai ini malah merusak ekonomi yang sudah existing di daerah-daerah gitu kan. Jadi memang harus hati-hati untuk apa ya kita mengelola program sebesar ini karena publik akan menyorot. Ini program sangat terang benderang di akuarium. Semua orang sekarang udah bisa mengamati, mencermati dan melaporkan gitu kan. Makanya tadi sempat ini juga kan ada soal Pak Cucun ya. Itu juga menurutku harusnya sih nggak seperti itu ya Bung ya. Di sebuah forum terbuka gitu kan, beliau harusnya menurutku sih agak lebih berhati-hati lagi dalam statementnya gitu. Mungkin Bung Mahmud punya catatan di situ. Memang lagi-lagi Mas, catatan saya ini komunikasi politik dari para anggota dewan ya. Yang kita ketahui bahwa baru saja kemarin polemik anggota dewan tuh beres di MKD. Oh gitu kan. Rekan sesama pimpinannya Pak Hadi Skandir udah beres kan. Pak Cucun masa mau mulai sih? Iya, masa harus kita laporkan ke MKD lagi gitu kan? Jadi kan rame nih kemarin di sosmed gitu kan. Saya coba cek lah ya Mas. Saya coba cek di sosmed, terus di media massa juga. Yang kita ketahui awalnya tuh tadi dalam sebuah forum konsolidasi ya di Bandung, di Kabupaten Bandung. Dengan para SPPG ya gitu ya. Dengan SPPG. Di situ ya para SPPG mengeluhkan lah bahwa mereka sedikitnya kesulitan untuk mendapatkan ahli gizi gitu kan. Dan permasalahan ini juga diamini gitu Mas. Diamini oleh kepala BGN-nya yang kemarin audiensi sama RDP audiensi gitu sama komisi berapa dengan DPR. Beliau juga mengatakan ya susah gitu kan untuk menempatkan ahli gizi di setiap SPPG. Makanya Pak Dadan nih mengusulkan kalau nggak ada ahli gizi ya serumpun lah. Bisa dari teknik pangan atau dari Kesmas lah, kesehatan masyarakat. Gitu. Kembali ke permasalahan tadi yang di forum itu, setelah mengeluhkan
susahnya untuk ahli gizi, kemudian ada salah satu peserta nih yang coba mengusulkan lah solusi-solusinya. Kalau misalkan ahli gizi susah, kemudian bolehlah merekrut dari luar ahli gizi, tapi tidak memakai embel-embel ahli gizi. Jadi ganti kayak nomenklaturnya ya. Betul, yang lebih seperti itu. Kemudian peserta ini juga mengusulkan untuk bekerja sama lah dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia gitu kan. Cuman tadi Mas yang kita ketahui di sosial media responnya kurang arif lah ya. Kurang bijaksana. Kurang bijaksana, cenderung arogan lah ya. Justru arogan, malahan dia nuding anak muda arogan padahal ya. Responnya dia tuh kan, saya nggak suka nih sama anak muda yang arogan. Mentang-mentang dibutuhin negara, jadi kemana-mana lah gitu kan. Kemudian bawa-bawa kekuasaan politiknya lah, bahwa tinggal ketuk palu selesai itu ahli gizi gitu kan. Dia menyebut tidak perlulah MBG ini ahli gizi, tidak perlu ahli gizi di MBG gitu kan. Ternyata pernyataan ini kan sangat menyakiti para profesi ahli gizi ya. Betul. Jadi ada lagi yang menyebut bahwa ahli gizi akan digantikan lah dengan fresh graduate ataupun lulusan baru yang dilatih training 3 bulan gitu. Betul. Ini kan mendapatkan kritik yang banyak ya dari kalangan luas. Bahkan dari ahli gizinya juga mendapat kritik tuh dari Dr. Tan Sotjen tuh yang cukup keras ini mengkritik ya bahwa Pak Cucun nggak ngerti ahli gizi, profesi ahli gizi lah ya. Tidak mengerti jabatan fungsional dan juga jabatan struktural gitu. Dimana ahli gizi ini kan jabatan fungsional kan, yang langsung bekerja hands on lah ya dengan gizi gitu kan. Kemudian secara sederhananya tuh Dr. Tan menganalogikan kan, bagaimana pilot gitu kan digantikan oleh seorang pekerja darat yang dilatih simulasi cuma 3 bulan. Waduh. Kemudian suruh bawa pesawatnya jatuh lah gitu kan. Berhenti di situ dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti Ulika nih kita lanjutkan di segmen selanjutnya ya. Iya, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, sebelum kita beralih ke topik yang selanjutnya ini, masihkah ada yang mau ditambahkan ini oleh Mas Icang ataupun Bung Mahfud terkait dengan program MBG? Monggo. Ngomongin MBG nih Mas, saya teringat perkataan siapa? Gus Ipul. Mensos bahwa Kemensos juga katanya Mas, rencananya itu akan meluncurkan MBG juga Mas di tahun 2026. Jadi Kemensos akan meluncurkan makan bergizi gratis untuk lansia dan penyandang disabilitas Mas. Jadi rencananya MBG ini terpisah dari BGN Mas. Ini targetnya mencakup 100.000 sampai 30.000 orang Mas. Di 100.000 lansia dan 30.000 penyandang disabilitas. Dan rencananya ini akan berbeda dengan MBG yang sekarang sekali sehari. Yang MBG Kemensos ini rencananya 2 kali sehari Mas. 2 porsi berarti 2 porsi 2 meal gitu ya. Dengan dana yang cukup berbeda, 30.000. Berbeda dengan MBG yang sekarang. Dan mungkin ditambah lagi Mas ya untuk terkait dengan program makan bergizi gratis yang akan digagas begitu oleh Menteri Sosial ini adalah program ini kan katanya gitu ya merupakan transformasi dari program sosial Kementerian Sosial yang telah berjalan sebelumnya dengan fokus khusus pada perlindungan lansia dan juga kelompok rentan, bukan begitu Bung? Berarti sudah ada sebelumnya, mungkin diperluas gitu ya. Betul, dikasih inovasi lah gitu ya. Dan juga nantinya katanya program ini akan dikelola langsung oleh Kementerian Sosial dan akan melibatkan masyarakat lokal agar distribusinya tepat sasaran. Nah itu tuh yang penting itu pelibatan unsur lokal ya.
Karena kan kita tahu BGN itu lembaga baru ya Bung ya. Yeah. Mungkin belum sampai ke bawah semua kelembagaannya gitu kan. Tapi yang tadi menarik sih, mungkin kalau saya boleh tambahkan sedikit. Yeah. Saya kali ini sepakat dengan Pak Said Didu soal Serakanomics itu kan. Karena kan ya secara apa ya, filosofinya kan selain mungkin utamanya adalah memberi makan bergizi kepada anak-anak kita, juga untuk memutar roda ekonomi di bawah ya, dari hulu ke hilir. Sayang sekali lah kalau lagi-lagi yang dapat kue ekonomi itu orangnya itu aja, numpuk di piramida paling atas. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan ya, mungkin kalau ada publik yang bersuara, ini adalah apa ya, jalur orang dalam lagi gitu loh. Jalur ordal Bung, yang mana kita tahu ini berarti kan kue itu akan berhenti di pucuk aja gitu loh. Memang mereka akan nanti meng-hire orang pasti ya. Saya membayangkan nih Bung, gimana kalau misalnya gitu ya, kita manfaatkan momentum. Jadi kan baru kemarin itu, kalau nggak Pak Menko Erlangga atau Pak Purbaya, itu sudah apa ya, akan meluncurkan KUR, kredit usaha rakyat, yang bunganya flat 6%. Tadinya kan itu ini ya progresif ya, tahun pertama 6%, kedua 7%, naik selanjutnya gitu kan. Sekarang flat dan plafonnya bisa naik Bung, sekitar 1 M-an. Kenapa enggak misalnya gitu ya, catering existing di daerah tersebut itu dirangkul gitu ya, diberi fasilitas kemudahan untuk mencarikan KUR tersebut Bung. Jadi bisa naik kelas gitu loh Bung, SPPG-nya dapur umum. Jangan lagi-lagi itu anaknya pejabat ya kan, kerabatnya orang partai politik. Karena saya sendiri juga sudah dengar langsung. Ini adalah, saya nggak perlu sebut nama gitu ya. Saya sempat juga lewat ini tempatnya itu, bahwa dia masih kerabat salah satu pejabat tinggi di negeri ini, ikut mengelola SPPG. Jadi itu selain memang ini rawan unsur nepotisme, juga pastinya konflik kepentingan, Bung. Makanya kita tuntutlah dengan kasus ini, semoga ke depan MBG lebih dikelola dengan secara akuntabel dan transparan lagi gitu. Oke, semoga ya Mas ya. Dan selanjutnya ini kita harus beralih ke topik yang selanjutnya, di mana ini terjadi dinamika dan juga kontroversi dari pengesahan KUHP baru. Jadi memang DPR RI ini resmi mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang yang akan berlaku mulai awal tahun depan begitu ya, yaitu di 2 Januari 2026, di mana memang pengesahan KUHP ini memicu gelombang kritik, mulai dari akademisi, LSM, dan juga kelompok masyarakat sipil begitu ya, yang menilai sejumlah pasal itu justru akan membuka peluang penyalahgunaan wewenang aparat hingga berpotensi mengancam hak asasi manusia dan juga memperlemah pengawasan terhadap penegak hukum. Nah, untuk ulikannya, monggo Bung Mahfud atau Mas Ijo. Ya, ini menurutku sih sebuah isu yang cukup mewah ya, Bung, nanti ya. Karena saya ingat sekitar bulan apa ya, Juli, Agustus mungkin ya, itu ada perdebatan di publik yang sangat menarik sebenarnya antara Pak Wamenkum, Pak Prof. Edi Hireja dengan Haris Azhar. Kontras ya? Kontras. Ini perdebatan antara dua pendekar hukum yang sama-sama jago lah ya. Prof. Edi itu guru besar hukum, Haris Azhar itu adalah seorang praktisi hukum gitu yang malang melintang gitu ya. Dan memang harus diakui kalau memang bukan orang hukum yang belajar hukum secara formal, agak berat mengikutinya. Saya harus akui itu ya, karena saya juga bukan dari background hukum. Tapi yang jelas memang ada keresahan dari masyarakat sipil, Bung, terutama dari segi meaningful participation ya, bahwa sebagian masyarakat sipil itu merasa tidak dilibatkan secara paripurna di situ. Bahkan kalau nggak salah ada beberapa yang ini ya mengaku namanya dipakai ya, dicatut. Iya, ada satu tuh yang masih di siapa Bung? Penjara itu Bung? Del Pedro Marhen ya kalau nggak salah ya. Itu juga
cukup unik ya, karena juga namanya ada di situ kan dilibatkan, tapi orang masih di penjara justru. Terus juga ada semacam apa ya, titipan klausul ya dari masyarakat sipil yang udah lama itu dari tahun 2012-an coba untuk dititipkan, tapi malahan yang masuk yang lain yang katanya itu diklaim dari mereka dan itu bukan dari mereka, Bung. Jadi ini sebuah apa ya, lagi-lagi persoalan mendasar. Kalau saya sih ngelihatnya memang ada semacam ketergesaan dari DPR untuk mengesahkan RUU KUHP ini, karena mungkin mengejar ini, Bung, berlakunya Undang-Undang KUHP yang sama-sama diberlakukan di 2026. Kalau KUHP kan sejak 2023 ya sudah disahkan. Ini mau mengejar itu, sekaligus juga mungkin ke depan juga mensinkronkan dengan RUU lainnya, Bung. Mungkin Bung punya ini di situ catatan? Tadi sih Mas, yang memang benar ya, banyak penolakan di sosmed, apalagi kan beredar tuh poster-poster yang 4 poin yang dikhawatirkan. Iya, saya ingat tuh hashtagnya semua bisa kena. Iya, betul. Dan di situ salah satu poinnya kan penyadapan, kemudian penyitaan dan penangkapan juga kan salah satunya. Jadi benar tadi, karena kita semua subjek hukum gitu kan, bisa kena gitu kena kan. Semua. Bisa kena, tapi mengenai partisipasi tadi kemudian yang dicatut, lagi-lagi nih Mas, karena merasa apa ya, mereka tidak merasa dilibatkan, jadi ke-11 panja ini Mas dilaporkan ke MKD nih Mas, oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa LSM lah ya, gitu kan. Yang tadi karena Mas merasa dicatut gitu kan, saya catat sih beberapa poinnya, kurang lebih ketika pembahasan itu DPR RI menyebutkan pasal-pasal tadi kan ya, pasal 222 kurang lebih ya Mas, atau bisa dicek lagi, itu katanya poinnya dari mereka. Dan LSM ini merasa keberatan karena beberapa substansinya berbeda, dan juga secara keseluruhan bukan dari mereka lah ya. Sama satu lagi Bung, soal draftnya itu katanya juga susah diakses ya. Itu dia sejauh ini Mas nih, Mbak Tia, saya coba mengakses draft finalnya ya. Draft resminya draft resmi dan final ya. Saya coba cari di internet dan emang susah. Sulit ya. Sulit mendapatkannya. Yang saya dapatkan tuh draft-draft lama mulu gitu kan. Niat saya tuh mencoba mengkomparasikan gitu kan. Menyandingkan narasi yang ada di masyarakat dengan salinan resmi itu apakah betul apa enggak. Nah, karena pihak DPR-nya sendiri, Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman itu membantah Mas poin-poin yang beredar di masyarakat gitu kan, bahwa penyadapan kemudian penyitaan itu semua tetap harus berdasarkan persetujuan hakim katanya Mas. Kata Pak Habibur Rahman. Sedangkan narasi yang beredar itu lain cerita. Iya. Kan. Saya sempat lihat kok itu ada dari LBH kalau nggak salah, mencoba untuk mungkin merangkum, menyederhanakan juga bahwa itu yang beredar masih longgar, Bu. Karena kan gini ya, kalau kita coba untuk telusurin background-nya, bahwa ini kan sudah lebih dari 44 tahun, Bung ya. Semenjak KUHP yang lama 81 itu kan, memang perlu penyegaran, perlu update dengan perkembangan zaman ya. Yang namanya tindak pidana, kriminal itu kan berkembang juga. Ada juga yang mungkin ya digital segala macam, butuh ada spirit, membutuhkan efisiensi, Bung. Percepatan dalam proses. Kita tahu KUHP ini kan tentang prosedur, Bung ya. Kalau KUHP itu soal substansi, tentang tata caranya gitu kan. Tapi lagi-lagi ini kan kita menyangkut dari penyelidikan, penyidikan ya kan. Vonis, nanti juga sampai ke pengajuan kembali, kasasi itu kan. Kita nggak tahu, Bung, kalau kita lagi mungkin apes gitu ya, terlibat. Kalau mereka yang punya jabatan, Bung, mereka satu punya posisi, punya power. Kedua, mereka bisa hire lawyer yang bagus gitu ya. Iya, betul. Tapi bagi rakyat biasa kayak kita yang nggak ngerti hukum, itu bisa jadi apa ya, sebuah kelemahan ya. Niatnya mungkin ada di situ percepatan proses hukum ya.
Tapi kalau terlalu longgar, terlalu banyak celahnya, ini bisa jadi kriminalisasi jatuhnya gitu loh. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat sipil sih, setahu di situ sih. Iya, mungkin juga yang juga terkait ini begitu Mas ya, ada yang jadi sorotan ini, Bung, itu pembekuan rekening juga termasuk di dalam pasalnya juga ya? Ada beredar di situ tuh. Jadi tadi yang sempat disanggah sama Bung Habibur Rahman itu ya, bahwa kalau di yang beredar itu ada klausul ya, yaitu tidak perlu dengan pengadilan negeri kan, tapi dibantah. Jadi misalkan gitu ya, ada kita komen, terus komennya itu mungkin dianggap provokatif. Itu ada klausul provokasi dan dalam keadaan mendesak. Tapi itu kan masih longgar sekali. Belum dirinci mendesaknya. Iya, itu seperti apa, dan itu bisa jadi pintu masuk untuk ya kita tahulah ya, selama ini banyak ya mungkin kasus orang dilaporkan dengan mudah ditangkap, padahal mungkin masih bisa diadakan audiensi gitu kan. Jadi ini memang gini ya, yang namanya kita ngomongin tata cara hukum sebagai apalagi kita awam hukum, harusnya memang ini jangan tergesa-gesa, karena memang saya sepakat semua bisa kena. Termasuk ya para wakil rakyat terhormat itu kan, mereka kan juga punya keluarga juga, Bung. Kita nggak tahu loh kapan kita apes akan kena kasus hukum segala macam gitu kan. Dan ini juga bisa pintu masuk menurutku justru mempertanyakan ulang wewenang Polri yang mungkin terlalu powerful. Iya, ya kan. Ini momentumnya pas loh. Kita tahu lagi ada tim percepatan reformasi Polri, transformasi Polri. Jadi jangan sampai APH gitu ya, itu malah jadi makin terlalu overpower di situ. Iya, makanya kemudian ada juga narasi begitu ya, jangan sampai kemudian KUHP yang baru ini membuka peluang penyalahgunaan wewenang aparat tadi yang Mas Icang bilang hingga juga berpotensi mengancam hak asasi manusia. Dan selanjutnya ini Mas Icang juga Bung Mahfud yang juga perlu ulikan, yang di awal tadi tuh pemantik dari obrolannya Bung Mahfud sama Mas Ica ini terkait dengan statementnya dari Bapak Wakapolri, yaitu Komjen Pak Dedi Prasetyo yang mengakui kelemahan layanan Polri ini termasuk merespon lambat dan juga kinerja yang buruk, bahkan begitu ya dimunculkan sekitar 67% katanya begitu kinerja yang buruk itu terhadap Kepala Polsek. Nah, begitupun Bapak Wakapolri ini menyoroti tingginya kasus kekerasan aparat, kemudian ada pungutan liar atau pungli dan juga perilaku arogan, serta memerintahkan evaluasi besar-besaran dan paduan etika untuk reformasi internal Polri. Tapi terkait ini rasanya kita harus sampaikan ulikannya di segmen yang selanjutnya karena kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Baik Mas Icang dan juga Bung Mahfud, langsung nih ulikannya mengenai Bapak Wakapolri yaitu Komjen Bapak Dedi Prasetyo ini yang mengakui kelemahan layanan Polri termasuk respon lambat untuk masyarakat. Tadi Mas Icang ini kan punya pengalaman personal begitu. Mari kita dengarkan Bung. Gimana Mas? Sebelumnya kan kita ini coba lihat dulu ya background-nya. Kan saat itu lagi ada rapat dengan Komisi 3 Bung ya. Tentang pelayanan Polri. Situ juga itulah menariknya ya, semacam pengakuan, acknowledgement bahwa memang kami ya mungkin belum bisa maksimal gitu kan. Bahkan kan ada itu standar pelayanan dari PBB ya, itu untuk pelayanan darurat itu maksimal 10 menit. Tapi Polri masih lebih katanya. Ya emang lebih banget sih emang. Masih seperti itu ya. Jadi saya jadi ingat gitu ya, bahwa Pak Krisnanda juga yang jadi ketua tim transformasi ya. Yang internal ya. Betul, itu juga ada pengakuan tanda petik dosa juga tuh. Bahwa beliau itu berujar terbesarnya itu dosanya itu adalah di rekrutmen katanya. Justru di awal ya Mas. Rekrutmen, nggak cuma di awal Bung. Rekrutmen kan di awal juga, itu pintu masuk juga ketika promosi jabatan juga Bung.
Jadi beliau mengakui bahwa yang harusnya itu basisnya adalah kompetensi dan integritas, itu menjadi tidak ada artinya karena kebanyakan itu lebih mengutamakan relasi pribadi dan juga budaya sungkem lah gitu. Kalau dekat dengan atasannya, kalau yes man, kalau siap komandan, itu yang akan naik gitu loh. Menurutku ini satu seirama ya dengan Pak Krisnanda itu, pengakuan dari Pak Wakapolri ini. Dan memang betul, saya sendiri sudah mengalami itu ketika tadi dibandingkan dengan Damkar ya. Kurang lebih sekitar 5 bulan lalu. Di tempat tinggal saya itu, tangga saya itu 1 hari sebelum saya mau jalan ke sini itu. Mau syuting ya? Mau syuting itu, rame-rame itu, ada yang teriak-teriak. Ternyata ada ular masuk lewat saluran air. Saya langsung samper dong. Saya tanya, ini gimana gitu? Iya ini ada ular gede, ular sanca gitu, hitam gitu kan. Mereka tadinya mau inisiatif, agak sok tahu sih, menangkap sendiri. Saya bilang, ngapain? Jangan. Kalau bukan ahli, jangan, lantar bahaya. Gimana kalau saya ini aja hubungi Damkar? Tahu nomornya, tinggal Google aja kan, bilang gitu kan. Akhirnya udah nemu Damkar Depok ya. Ada nomor teleponnya. Saya telepon langsung, diangkat langsung. Terus langsung di mana lokasi ditanya, di sini, kasih alamat. Itu nggak sampai setengah jam udah nyampe. Karena emang nggak terlalu jauh juga sih, sekitar mungkin 3-4 kilo. Dan dari awal mereka itu sangat kooperatif. Kami tidak diminta apapun. Mereka sangat sopan, sangat sigap, dan sangat profesional. Mereka bawa alat yang mungkin semacam palu godam tapi mungkin agak semi otomatis. Sampai itu membongkar saluran air. Dan ketika saya udah hampir mau jalan, ketangkeplah itu ularnya. Dan sudah, mereka langsung pulang aja. Jadi nggak ada itu mereka nongkrong-nongkrong dulu, terus sambil gini-gini gitu kan. Ngode gitu. Tidak ada sama sekali. Dibandingkan dengan pengalaman saya, udah lama sih, sekitar belasan tahun lalu, saya jadi saksi perampokan. Di kontrakan kawan dekat saya kebetulan waktu itu adalah orang yang terakhir kali di situ. Jadi ketika saya datang, sudah didobrak pintunya, nggak dikunci, sudah berhamburan barang-barang, akhirnya kita lapor polisi dong. Disitulah saya merasakan bahwa kok kayak gini ya, yang kita itu meminta bantuan kepada aparat penegak hukum, kok kita nggak merasakan itu, nggak ada rasa pengayoman di situ. Malahan memang waktu itu ngebahasnya hal lain lagi gitu loh. Yang mana nggak ada kaitannya dengan kejadian itu. Bahkan kita sudah lapor, kita sudah macam-macam, itu hilang aja. Nggak ada follow up, tahu-tahu ketangkep, tapi di daerah lain. Ya pas kita samper ke Polsek ya kalau gitu ya. Ya kita nggak tahu dong. Terus udah babak belur, tapi dia waktu itu make tas milik teman saya. Dan itu tertangkapnya di kelurahan lain dan sudah jaraknya hampir 6 bulan. Iya. Jadi memang lagi apes ketangkep aja, Bung, gitu loh. Bukan karena laporan. Bukan karena laporan itu, gitu. Jadi di sini menurut saya sih ini adalah sebuah hal positif ya. Kalau kita mau transformasi, reformasi itu harus ada pengakuan dulu bahwa masih belum maksimal. Bahwa masih ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, tidak berkilah dan tidak menyangkal itu. Jadi kali ini meskipun terdengar agak sedikit kocak ya, dibandingkan Damkar malahan lebih milih Damkar, tapi ini saya apresiasi kali ini Pak Kapolri ini. Terkait pernyataannya ya, yang legowo lah begitu ya, dan juga ya begitulah kalau misalnya kita ngelihat rapotnya terkait dengan masih merah memang. Masih merah ya, dan beliau itu mengakui itu begitu ya. Ngomong-ngomong polisi nih Mas, saya ingat pernyataan Gus Dur yang cukup kontroversial tentang polisi. Kata Gus Dur tuh, polisi jujur tuh ada 3, cuman ada 3 di Indonesia. Pertama itu Hugeng. Yang kedua itu patung polisi. Yang ketiga itu polisi tidur. Poldur, iya. Jujur itu ya. Iya. Ya, jadi
permasalahan cukup lama berarti. Sudah bertahun-tahun mungkin ya seperti itu ya. Oke lah, semoga kedepannya ini jadi ada perbaikan ya Iya betul. di tubuh kepolisian Betul. sendiri begitu. Dan selanjutnya ini juga topik yang masih ada kaitannya dengan anggota Polri nih. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK ini mengabulkan gugatan terkait larangan anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian. Nah, artinya putusan ini katanya menekankan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Ya. Lalu bagaimana dengan para anggota polisi yang saat ini? Terlanjur ya Betul. jabatannya. Mungkin ada ulikan terkait ini. Bu Jadi Mahfud. memang yang menarik itu justru respon dari Pak Menteri Hukum ya, Andi Aktas, bahwa kita harus cek ya mungkin gimana di MK itu secara rinciannya, bahwa ini nggak berlaku surut katanya Bung. Gimana tuh? Jadi yang sudah terlanjur ya silakan aja semacam itu. Oke. Tapi saya mendukung sekali MK ini ya, karena ini kan apa ya, demi Polri sendiri, Betul. biar profesional gitu ya, biar fokus sama tugasnya aja, Iya, pengamanan, Kamtipmas udah itu aja udah. Jadi kalau kita ngomongin fungsi itu harus fokus gitu loh. Fokus ya. Jangan Sama yang ada, lain. iya, sama ada mungkin yang menarik ini loh Mas, terkait dengan apa Mas Icang tuh tadi sempat cerita bahwa kepolisian tuh baiknya gimana tuh Mas? Jadi itu memang mungkin juga satu rangkaian ya dengan KUHP ini, dengan wewenang Polri yang terlalu powerful. Ada usulan Bung Apa tuh? untuk menempatkan Polri di bawah kementerian saja. Jadi salah satu yang membuat Polri ini sangat powerful adalah langsung di bawah presiden kan sekarang kan. Betul. Sementara kalau kita lihat negara-negara umumnya Bung, itu mereka nggak powerful itu. Kayak misalkan di UK ya, UK itu nggak punya Kapolri Bung. Dia semacam Kapolda aja. Kapolda yang di bawah kementerian dalam negeri kalau nggak salah. Negara lain yang kayak satu partai Cina, Vietnam pun juga sama. Di bawah kementerian. Jadi itu setingkat kementerian. Oh. Nah makanya ada usulan untuk Polri ini apakah mungkin di bawah Kemendagri saja, gitu kan? Karena kan kalau kita lihat kayak kemarin tuh ada berita kan wali kota New York yang baru kan, Zohran Mamdani yang terkenal itu, dia baru menunjuk semacam komisioner NYPD ya kalau di sana ya. Itu kan semacam Kapolresta mungkin kalau di sini itu. Jadi yang nunjuk itu wali kotanya langsung. Dan jangan-jangan gitu ya, kita nggak tahu, ini harus dikaji secara mendalam. Kayak Damkar di bawah ini kan, Bu, Pemda kan? Iya betul. Mungkin itu ada di situ ada semacam reward punishment-nya. Jadi mereka harus profesional supaya terpilih lagi si bupatinya gitu loh. Jadi ada semacam situ insentif. Kalau sekarang kan memang overpower sekali Polri ini. Jadi kita lihat nanti apakah ini akan jadi masukan ke tim reformasi Polri itu gitu ya. Oke, dan selanjutnya nih Mas, kita juga ada ulikan ataupun ada topik yang memerlukan ulikan dari Bung Mahfud dan Mas Icang ini terkait dengan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto yang melaksanakan rangkaian kerja. Ini yang pertama itu adalah rangkaian kerjanya ke Jawa Tengah. Yang juga kan menyita perhatian begitu ya. Karena telah meresmikan sejumlah infrastruktur, salah satunya adalah rumah sakit dan juga jembatan atau dan flyover begitu ya. Nah itu gimana tuh Mas ulikannya? Memang ini pemandangannya agak jarang ya di pemerintahan Pak Prabowo. Ini kan biasanya Pak Jokowi nih yang gunting pita gitu ya, rumah sakit, jalan, jembatan. Dan memang nyatanya memang ini program dari Pak Jokowi ya. Dan diakui oleh Pak Prabowo juga, ya saya kedapatan beruntung meresmikan gitu kan. Yang pertama itu rumah sakit di Surakarta, kardiolog jantung terbaik, tercanggih Jawa Tengah, hibah dari Emirat Arab. Itu juga akan jadi semacam standarisasi ya mungkin ya. Pak Prabowo sempat memerintahkan Pak Menkes, Pak BGS, untuk mengkopi ini, jangan sampai yang udah hibah dari Emirat Arab ini jangan sampai terbengkalai operasionalnya gitu kan. Yang kedua itu jembatan apa namanya? Kabanaran ya. Itu juga yang di Jogja ya. Datang juga waktu itu Pak Sri Sultan Hamengkubuwono. Yang menarik itu ada gimmick sih sebenarnya di situ. Pak Prabowo itu meminta kepala daerah berikutnya itu jangan mengerahkan anak kecil, anak sekolah untuk menyambutnya katanya.
Karena kasihan panas-panasan. Tapi kalau saya sih inget deh dulu zaman kecil menyambut ini iring-iringan PON tahun 90 awal malah seneng. Karena nggak harus belajar gitu. Jadi libur ya. Iya, jadi menurutku sih ya ini nggak apa-apa juga sih. Mungkin buat apa ya, Pak Prabowo kan concern ya sama pendidikan anak, nggak perlulah panas-panasan, kasihan harus keluar kelas. Tapi kalau anak-anak suruh milih sih nggak apa-apa juga sih, gitu kan. Oke, terkait dengan Pak Prabowo ini yang concern terhadap pendidikan anak ini adalah baru saja beliau ini meluncurkan digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia cerdas. Berupa peluncuran interaktif flat panel atau smart board untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dan yang bikin begitu ya, saya tersentuh ini sebelum keulikannya Bung Mahfud dan juga Mas Icang, ini dalam momen tersebut Pak Prabowo tuh ada menuliskan begitu kata-kata belajar yang baik, cintai ayah dan ibu, hormati guru, rukun sama teman, cintai tanah air kita, merdeka. Beliau menuliskan seperti itu. Gimana tuh tanggapannya terkait dengan peluncuran smart board untuk sekolah-sekolah di Indonesia? Betul. Ya. Jadi memang sebetulnya ini ya baik-baik aja ya gitu ya, karena kita sudah di era digital, apalagi kalau di kawasan urban gitu, semua lah manusia sudah familiar dengan namanya gadget ya, touch screen gitu ya. Jadi ini akan mungkin jadi semacam apa ya, mempercepat gitu ya pembelajaran. Karena kan kita tahu kalau anak sekarang dikasih papan tulis biasa mungkin udah nggak menarik ya, cuman pakai kabur gitu, bisa lebih interaktif. Tapi saya juga mungkin nitip pesan ke Pak Prabowo ya, jangan lupakan juga mungkin sekolah-sekolah tertinggal yang masih kurang secara infrastrukturnya, Bung ya. Ruang kelasnya masih rusak, guru-gurunya juga masih honorer kayak yang di Luwu Utara kemarin ya kan. Jangan sampai kita memoles yang yang udah baik sekolah ini, tapi juga mengabaikan yang mungkin masih terbelakang itu. Tapi kalau dari segi spiritnya sih ya oke-oke aja sih. Karena juga kan ini perkembangan zaman ya sekarang sudah digitalisasi ya, mungkin Pak Prabowo juga kelihatan concern ke waktu situ. di demokan itu lebih interaktif, lebih menarik buat anak-anak. Menarik gitu. ya. SMP kalau nggak salah kan ya SMP, di sekolahnya itu. Nah, Bung Mahfud terkait ini. Saya cukup setuju sih sama salah satu anggota Komisi 10 DPR ya. Jadi yang kayak gini tuh harus dirawat gitu kan, dimanfaatkan secara betul. Dan jangan dipakai karaoke. Itu. Jangan disalahgunakan kalau masalah ya. pernah ada presidennya itu di mana gitu ya. Di salah satu daerah ya di Banten. Jadi kalau nggak salah dari kasus kalau yang ini sih memang kalau yang saya baca begitu ya di salah satu sekolahan di Banten itu kepala sekolahnya memakai smart TV. Ini bukan smart board sih memang. Betul, smart TV untuk karaoke katanya kepala sekolahnya. Nah itu sih dari pernyataannya komisi di DPR tadi begitu ya, komisi 10 tadi di DPR menyatakan bahwa jangan disalahgunakan untuk hadirnya ini smart kan board. juga menggunakan anggaran yang tidak sedikit ya. Betul. Saya sempat cek itu satu unitnya itu bisa harga 26 jutaan. Dan nanti rencana ke 1 juta unit, Bung. Masif ya. Masif sekali itu. Sangat besar anggarannya, jadi harus dirawat dan dipakai dengan sebaik mungkin ya. Oke, dan satu topik penutup ini akan menjadi topik pamungkas mungkin ya, karena juga cukup menghibur dan menarik ini terkait dengan Mas Menteri SDM yaitu Mas Bahlil Lahadalia yang melakukan kunjungan kerja ke Fak-Fak Papua Barat. Namun di sela-sela itu begitu ya, Pak Bahlil ini menyempatkan nostalgia nih dengan mengendarai angkot. Betul sekali. Selalu ya Pak Bahlil. Seru dan menarik nih. Monggo ulikannya, Mas. Ya, di luar dari kontroversi kebijakan atau pernyataannya, saya cukup senang melihat Mas Bahlil gitu kan, dimana beliau ini cukup bersahaja lah. Kalau kita tahu bahwa beliau ini kan merangkak dari bawah ya, mantan supir angkot yang berjuang sampai menjadi elit gitu kan, yang kemudian ketika sudah dipucuk tidak melupakan begitu saja. Datang, akarnya Bung ya. Iya betul, datang ke Papa, kemudian mencoba angkot lagi dan juga bercengkrama dengan teman-temannya kan.
Bahkan yang menarik itu komentar dari netizen, Bung ya. Apa tuh? Gimana tuh Mas? Sangat natural sekali gesturnya. Iya, Yang cerah. tangannya Iya. keluar ya kan. Ini ya Mas ya. Iya, terus juga dengan begitu gemulainya itu persnelingnya ya kan, dengan ketika dia belok sangat natural katanya gitu Lihai gesturnya. gitu ya. Ya memang itu bukan pencitraan yang dibuat-buat, Iya. karena memang sudah pernah mengalami mungkinnya gitu. Mengalami ya, karena memang kita juga tahu ya di beberapa pemberitaan begitu ya, Iya. backgroundnya beliau juga adalah memang Iya. pada saat itu supir angkot. Tapi semoga aja ini juga bisa menjadi inspirasi lah buat Oh, kita iya. begitu ya. Kita lihat baik-baiknya aja lah ya dalam konteks ini sebagai mungkin orang timur yang bukan dari kalangan darah biru gitu Iya. ya. Sekolahnya juga yang katanya sekolah yang ece-ece, dia bilang begitu, bukan sekolah yang mentereng, tapi bisa berhasil. Cuma ya kita tunggulah gebrakan Pak Bahlil di bidang kebijakan yang lebih bermanfaat gitu ya. Oke lah, itu juga tadi menjadi penutup di sesi ngutik kali ini, di sesi BPS. Untuk itu bagi sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, saya nggak akan bosan-bosan nih mengajak Anda sekalian yang ingin kembali menyaksikan tayangan ini bisa langsung saja mengunjungi kami di sosial media kami Skala Survei Indonesia @SSI Official. Kalau begitu kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.